Agro. Bener ya? Desa ini ya? Bener desa. Agro Edu Wisata. Oh, Cepede tuh. Kayaknya Cibulan. bener. Iya benar-benar. Nah, ini kita harus sampai juga. Kita sampai juga ya di Desa Cibulan. Lumayan juga perjalanan ke sini. Akhirnya. Akhirnya kita menemukan juga pusat pengelolaan kedelai yang bakal kita cari tahu. Jadi kita nggak usah debat lagi nih. Iya, nggak usah debat lagi ya. Kemarin kita berdebatin apa? Kedelai. No, kacang hijau. Kacang hijau. Ternyata kacang hijau itu bukan dari kedelai, Beb. Bukan, makanya kita harus cari tahu di sini. Oke, berarti Penasaran kan? Langsung aja masuk yuk. kita cari. Gimana? Oh iya. Gimana kita kenalan dulu? Oke, kita kenalan dulu ya. Yuk. Nah, kita sudah sampai di Desa Cibulan ini nih. Betul. Tempat di mana kita mengenal kedelai dan juga gimana pengelolaan kedelai itu menjadi apa. Nah, sekarang kita udah dengan narasumber kita, Pak Iwan. Pak Iwan ya. Ya, halo Pak. Halo Pak. ya. Iya. Pak, gini Pak, kita kan berdua penasaran nih Pak tentang pengelolaan kedelai Pak. Yang kita tahu kan kedelai itu diolah menjadi tempe atau tahu. Di bumi kedelai Cibulan ini memproduksi selain tahu dan tempe, Betul. sekarang itu ada hampir 12 item. 12 item. Ada dodol, ada susu kedelai, ada cookies, ya, ada brownies, ada bolu, ada nugget, gitu kan, ada juga keripik tempenya, Oh, gitu. Jadi bermacam-macam olahan dari kedelai lokal ini. betul. Jadi kita semakin penasaran nih Pak, seperti apa prosesnya Pak. Silahkan, Ada bisa. boleh nggak Pak kita lihat satu Boleh, aja boleh, Pak? silahkan. Ini Boleh ya, Pak, ya? kebetulan ibu-ibu lagi membuat cookies pesanan dari Qatar. Oh, Ya. Nah, nanti pas banget Pak. Pas banget nih, Pak. cookies ini ada Iya. ada permintaan dari Qatar. Mudah-mudahan ini bisa segera kita kirim. Bulan ini harus kita kirim. Ternyata ekspor kita dari Indonesia ini kedelai aja bisa sampai ke luar negeri ya Pak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini saya semakin penasaran nih Pak. Boleh. Boleh langsung aja Ya, nih Pak boleh, kita. boleh, silakan. Boleh ya Pak ya? Silakan, Silakan Pak. silakan. Luar biasa, kita diminta untuk 10.000 per bulan. Per bulan. 10.000 per bulan ekspor ke Qatar tadi. Iya. Wow. 10.000 Jadi ini udah pesanan semua ya Pak ya? Iya, betul. Ini prosesnya Luar berapa lama ya biasa. Pak? Ini sehari itu kira ini untuk cookies ini 5 sampai 6 kilo. Oh. Itu jadi dari kedelainya ini diolah dulu menjadi tepung. Diolah jadi seperti ini, jadi tepung. Yang udah saring gitu ya. Kedelai jadi tepung Pak. Iya. Kacang kedelainya kita sangrai dulu ya. Ya, setelah itu digiling. Ya, setelah digiling disangrai lagi. Oh, disaring lagi. Iya. Sampai sehalus mungkin. Dipanasin tuh. Ini ide awalnya dari siapa nih kira-kira? Sampai terbuat, oh saya mau bikin cookies nih. Ini inspirasi ibu-ibu. Ibu-ibu luar biasa loh ibu-ibu di sini ya. Luar biasa ya. Ini pesanan sampai ke Qatar Pak. Alhamdulillah. Secara ini kan Desa Bulan ya Pak ya, maksudnya jauh. Informasinya gimana cara promosinya nih Pak? Kebetulan 1 bulan yang lalu itu ada tim liputan dari Al Jazeera TV. Jadi tim dari Al Jazeera TV ini beliau lihat dari Kompas, dari beberapa media gitu kan, mempelajari, akhirnya mereka tertarik datang ke sini. Akhirnya mereka datang meliput. Kebetulan kita lagi produksi cookies juga, coba kita cookies. Akhirnya mereka coba makan gitu kan, dan ternyata enak gitu kan, mereka senang, tertarik. Akhirnya ada beberapa hari berselang dari Qatar ada komunikasi minta untuk kesediaan untuk dikirim cookiesnya ini dalam rangka persiapan Piala Dunia. Kita pengen lihat sih Pak langsung tanamannya ya ini. Iya, berbentuk Boleh, boleh. tanamannya seperti Kebetulan apa? hari dari hari-hari kemarin gitu kan, Ada yang lagi produksi. ada yang lagi panen. Ada yang panen, pas banget ya. Pas banget ya. Lagi ada banyak yang lagi panen. Nanti kita bisa lihat ke lapangan seperti apa medannya. Jadi nanti kita diajak ke lapangan nih Pak. Boleh, Oke, boleh. Nanti itu ya sih. siap-siap panas-panas aja Siap, lah. siap. Oh, siap Pak. Langsung. Nah, tadi kan kita
udah banyak tanya nih ke Pak Iwan nih. Kira-kira ada lagi nggak sih yang harus bisa kita tanya di sini? Mungkin Bapak petaninya di sini atau pengelolanya yang lebih tahu tentang tanaman ini gitu. Baik. Nah, kebetulan di sini ada Pak Rohendi. Beliau adalah Kepala Seksi Kedelai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Juga ada petaninya yang sedang panen. Kita bisa ngobrol panjang lebar dengan Pak Rohendi dan juga petaninya. Pas banget Gitu. Pak. Di mana Pak? Itu silakan. Yuk, itu langsung Pak aja kita Rohendi, tanya. ya. Ya. Dikelola menjadi Biji ini dikelola nanti setelah kering ya. Nanti itu bisa proses untuk membuat olahan tempe, tahu. Jadi kalau udah susu. kering kayak gini masih bisa untuk direbus gitu ya Pak ya? Nah, kalau sudah kering ini Saya. kayak kurang bagus ya, karena ini sudah keras bijinya. baik. Nah, kalau ini kan masih Ya, hijau. masih hijau. Nah, itu yang bisa kita konsumsi langsung kalau direbus. Nah, Nah, kira-kira berapa lama ya Pak untuk panennya itu? tanam Jangka kita waktunya berapa lama? mulai kita tanam ya sampai panen itu kurang lebih hampir 75 hari. 75 hari. Ya, itu kita bisa untuk kedelai ini bisa panen. itu untuk berapa Ya. hektar Pak kira-kira? 4 bulan kurang ya? Kurang-kurangnya. Kita ini tahap sekarang ya, tahun sekarang kita 200 hektar yang kita tanami ya. Oh. 200 hektar. Tapi untuk kebutuhan per kilo, kebutuhan per hektar bukan per kilo, itu butuh benih 50 kilo. Benih 50 50 kilo per hektar itu. Per hektar ya? Iya, per hektar itu. Jadi ini ada 200 hektar. 200 hektar. Kalau 1 hektarnya kalau 5 kilo. ya, kalau hasilnya 1 ton saja per hektar, ya kali 200 berarti udah 200 ton yang kita Benar, hasilkan dari betul, sini. betul. Dari sini saja kan itu. Nah, ini ke depan juga ya. kita akan gunakan lagi juga untuk benih juga, karena benih kita sulit saat ini. Nah, kami dengan pemerintah pusat juga ingin mencoba untuk melakukan penyiapan benih juga dari sini. Nanti ini disertifikasi. Kita sudah daftarkan dengan balai BPSB pengawas benih ya. Jadi sebanyak ini jadi benih Enggak Pak. semuanya benih ya Pak tadi yang Kalau bukan benih ini diproduksi. begini, kalau sudah diajukan jadi benih, ini nanti ada syarat lulus ya. Kalau tidak lulus berarti benih ini jadi konsumsi. Ciri-cirinya Ya, ada ya. nggak sih Pak yang Ada. lulus dan Kalau enggak? benih itu biasanya dari kotorannya juga, kotoran lain ya, campuran lain itu hanya berapa persen. Daya tumbuh itu minimal misalkan harus 80%. Kalau kurang daripada itu ya sudah, itu berarti tidak jadi benih gitu. Sisanya Tapi jadi bisa dimanfaatin nggak Pak? bisa untuk konsumsi. Daun keringnya ini Betul. ini nggak usah dibuang lagi nanti. Kita manfaat lagi nanti untuk pupuk. Oh, Karena ini mengandung rhizobium ya. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan untuk ternaknya juga, Betul, betul. pakan, lebih bagus itu. Yang kemudian untuk pupuk lagi. Nah, ini semua bisa kita fungsikan sebetulnya kan gitu. Nah, tinggal memang ada kendala-kendala kita saat ini para petani, apalagi ini lahannya lahan inovasi ya. Ini Iya. bekas eks galian pasir. betul. Yang rata-rata reklamasi ini sulit untuk diwujudkan menjadi lahan produktif kan gitu ya. Tapi kebun- kenyataannya bisa ini kenyataannya ya, Pak? kami dengan Pak Iwan pasti bisa kok, ini bisa menghasilkan gitu. Iya. Ini perjuangannya Pak Kades dan masyarakatnya di sini Pak Luar Iwan biasa. ya, untuk bagaimana dia pengen cita-cita lahan ini menjadi produktif lagi Iya. dan bisa menghasilkan suatu. Kebetulan saja Betul. komoditas yang sedang menarik ini dalam kedelai. Kedelai ini kan kita hanya mengandalkan impor terus kan gitu. Iya. Nah, sehingga Pak Iwan ingin kebutuhan kedelai minimal di Kuningan ini bisa terpenuhi dari kedelai lokal. Sementara kalau di sini hanya memanfaatkan pada saat musim tanamnya ini pada saat awal musim hujan. Kenapa di sini? Karena ini tanahnya kering ya. Ketika sudah tanahnya terlalu kering, jelek juga kalau kita tanam berikutnya. Nah, beda dengan lahan existing yang ada irigasinya. Makanya di sini kendala kita satu, kalau ini bisa tanam sampai 3 kali, ini harus disiapkan infrastruktur irigasinya. Oh. Ya, irigasi apa Irigasi itu airnya ya. dengan sumur misalnya atau dengan irigasi yang lain. Per berapa ini Pak? Itu biasa sumur dalam itu sampai 60 meter. Ya. 60 meter. Panen itu berpengaruh nggak sih Kalau dengan untuk hasil panennya ya, itu? kalau untuk panen di musim ini bagus. Karena apa? Kita butuh kekeringan untuk menjemur ini ya. Oke, Nah, oke. tapi kalau panennya pada saat musim hujan ini juga menjadi kendala, gangguan ya, ya, karena jadi itu bisa busuk ya. Busuk ya. Jadi kurang bagus dalam hasil. Tapi betul. hasilnya tetap Betul. kepake juga kan ya Pak? Ya, yang kalau hasil seperti nanti tinggal dipilih aja yang masih bagus, Bagus yang itu mana? bisa dimanfaatkan. Kalau kan, untuk gitu. yang busuk Yang sama busuk sekali paling berarti? bisa dipakai untuk pakan paling juga ya. Pupuk atau apa ya? gitu ya? Pupuk juga bisa. Saat ini adalah musim yang tepat untuk panen kedelai karena
dengan musim ini kekeringan sudah bisa terkontrol lah gitu. Betul. Ya, kebetulan kita sudah punya UV pengering ultraviolet juga bisa dimanfaatkan yang tadi di sana. Oh, di tadi di Ya, sana. Oh. dryer ultraviolet itu pengering ya. Bantuan dari PPHTP. Itu 40 ton bisa masuklah di sana. 40 ton? Ya. Dan tahun sekarang nih yang panen ini sudah kita uji, udah cek. Profitas alhamdulillah dari tahun kemarin hanya 1,2, sekarang 1,7. Jadi terima kasih nih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan dengan Luar biasa paketnya ya, Pak, ya. full, akhirnya bisa menghasilkan profitas juga cukup tinggi lah di sini. Mudah-mudahan ini bisa terus bermanfaat. Amin, bagi amin kita Pak. Saya sebagai doakan ya masyarakat makin ya. berkembang, bisa Iya. mengeksplor. Apalagi tadi bisa udah mengeksplor Betul, ke luar betul. negeri ya kan. Iya. Saya doakan lebih luas lagi nanti Amin. ekspor ke luar negara-negara Amin, amin. lainnya. Hai, bertemu lagi dengan saya Heni dan sahabat saya Ines. Dan juga ada Bapak Iwan ya Pak ya, selaku Kepala Desa di Desa Cibulan ini. Kita tetap masih temanya konsep dengan kedelai ya. Betul sekali. Kemarin kan kita sudah membahas ini apa ya, kedelai, dan sekarang nih Pak Iwan membawa kita ke sini, tempat panen ya Pak ya. Betul. Bisa dijelaskan Pak? Ini kayaknya banyak banget nih Pak hasilnya Pak. Ini kita sekarang berada di lahan pertanaman kedelai. Tepatnya ini di blok GMA. Jadi ini adalah tanaman kedelai di lahan bekas galian pasir yang selama ini emang 20 tahun ini tidak diolah. Nah, ini tanaman yang ketiga. Ini ya? tanam ketiga. 2018 itu ya? 2019, 2020, 2021 sekarang. Oke. Oh, gitu. Karena ini baru digarap nih, kalau ini di 3 tahun. Ini hari berapa panen Pak? Ini udah minggu kedua, memasuki minggu kedua untuk panen. Minggu ini, kedua. Biasanya ya. itu ada berapa minggu untuk panen keseluruhannya? Dari mulai tanam sampai ke panen ini memerlukan waktu sekitar 75 hari sampai ke panen. Nah, proses panennya ini sekitar 1 minggu. Jadi nanti si petani ini diambil, ini cabut atau dipakai parit gitu kan. Terus nanti ditumbuk-tumbuk. Oh, di tempat kemarin ya Pak ya? Ya, seperti yang Oke, kemarin prosesnya, ditumbuk-tumbuk betul. gitu. Karena kita alat panennya masih manual, masih tradisional petaninya. Jadi nanti dijemur, ditumbuk-tumbuk, hasilnya nanti dijual ke kita di korporasi kedelai ini. Oh gitu. Ini kira-kira berapa luasnya Pak? Kalau wilayah sini ini sekitar 100 hektar. Wilayah sini 100? 100 hektar. 100 hektar. Ya, ini tengah-tengah, Pak. Oh, Tengah-tengahnya. Nanti kesananya masih banyak lagi. Berarti ini prosesnya sama ya Pak, yang ada penggalian? Sama, betul. Terus, Ini adalah bekas baru galian. penanaman, iya. Ini di bawah ini. Nanti kalau ke sana itu nanjak, itu ini paling bawah. Posisinya paling bawah, ke sana itu ke sana lebih menantang lagi. Jadi ini semuanya lagi panen sama Iya. ke sana-sana ya Pak ya? Iya, lagi pada panen, ke atas juga lagi pada banyak yang lagi pada panen. menarik sih sebenarnya Pak. Jadi kita makin penasaran gitu Pak. Mau menggali seperti apa nih prosesnya gitu Pak. Jadi nanti mungkin dari sini kita bisa dibawa kemana Pak? Boleh nanti ke atas ya. Boleh lihat-lihat ya, Pak ya? Boleh lihat-lihat. Ke atas ya, Iya. dari tempat. Nanti iya, boleh. Ini yang siap panen. Seperti ini udah siap panen. Jadi ini tinggal warnanya udah coklat semua ya, Pak, udah ya? coklat-coklat seperti ini udah siap panen. Ini dia. Ini bisa langsung diproses. Iya, ini tinggal dijemur ini. Tinggal dijemur, tinggal nanti ditumbuk-tumbuk, dikumpulin, nanti petaninya pakai hamparan, pakai ini. Dijemur kembali nggak sih Pak Dijemur. biji ini? Iya, Iya, dijemur. dijemur kembali. Tapi Dijemur. udah kering kayak gitu tetap masih dijemur ya Pak? Dijemur. Karena kadar airnya masih ada ini. Ya? Oh gitu. Oh, masih ada kadar airnya. Kadar airnya masih kalau- tinggi nih. Kalau masih di dalam ininya masih Iya. ada kadar airnya masih banyak ya Pak? Tapi ciri-ciri kadar airnya sudah tidak ada gimana Pak? Ini bisa dimakan gitu. Oh, Jadi kalau makannya seperti ini masih basah. oh itu masih basah. Harusnya langsung kek gitu. Gurih gitu ya Pak ya? Langsung gurih.
Jadi kenapa harus dijemur lagi biar Iya, kadar airnya rendah. Oke. Ini masih basah tuh. Jadi gitu ya teman-teman, ini hasil dari panen ini. Betul. Ada yang bisa untuk dijadikan benih kembali, ada juga yang bisa diproduksi ulang ya Pak ya. Jadi semuanya Jadi bermanfaat. nggak ada yang terbuang sedikit pun. Nanti hasil ketika ini ditugal ya, dipotong, ini si batangnya ini dilempar lagi ke sini. Oh tapi tumbuh Pak? Enggak. Jadi untuk Pupuk ya Pak? Untuk pupuk. Karena dalam kandungan kedelai ini ada namanya rhizobium. Rhizobium itu pupuk-pupuk untuk menyuburkan kembali tanah. Jadi tidak membuat limbah gitu ya Pak ya? Tidak, Semua tidak. terpakai ya Pak ya? Betul. Sampai Jadi ini untuk batang-batang. meningkatkan kesuburan tanah. Iya, Betul. Luar biasa loh. Luar biasa ya, sampai batang-batangnya aja masih. Terus katanya ada juga yang bisa jadikan minuman itu apa ya Pak? Maksudnya dari daunnya? Enggak, dari ini. Tetap dari penyaringan bijinya ininya kedelai. ya. Dari penyaringan ini disaring gitu kan, ditumbuk, digiling, terus disangrai gitu kan, bisa jadi serbuk kedelai. Bukan ini varietasnya Anjasmoro dan Tapi untuk Grobogan. impor dan lokal itu bentuknya sama ya Pak? Apa ada ciri-ciri Ada tersendiri? ciri-cirinya. Seperti apa Ada Pak? ciri-cirinya. Kalau yang lokal itu ya, ininya lebih jernih, lebih ini. Gitu Oh ini kan kuning Ini, coklat gitu ya iya, Pak ya? kuning coklat gini. Oh kalau yang impor itu yang besar-besar tuh. besar-besar. Betul. Tapi warnanya agak lebih putih ada lagi ya lebih Pak? putih lagi, betul. Karena bener ya Nes ya, lahan di sini semuanya dipenuhi dengan kedelai. Situ kedelai juga tuh. Sana kedelai juga. Banyak banget kedelai di sini. Ini kayaknya semua lagi panen ya, kuning semua. Bener. Kuning kayak Pakai baju kita dong. betul. Wah luar biasa banget ya, tanah seluas ini ditanami dengan kedelai semua ya teman-teman. Gimana kalau kita juga ikut ini nih, manen? Jangan, kita kan masih ada tugas di luar. Oh masih ada tugas ya? Tapi penasaran nih pengen ikut manen. Kita nggak apa next kita kesini lagi, kita Bener? cari tahu lagi. Iya benar, kita kan Oke. belum semua yang kita cari tahu ya kan? Bener banget. Oke. Luar biasa. Pak Kadis, kita ngobrol dulu sama Ibu ya. Baik Ibu, nama Ibu siapa? Ibu Ana, Ibu lagi ngapain, Bu? ini lagi nanam kacang. Ibu kira-kira udah berapa lama nih bertani di sini? Ada 2 tahun kali. 2 tahun, Bu. Iya, 2 tahun. Selama 2 tahun itu Ibu udah berapa kali panen, Bu? Panen kacang baru 2 kali, tahun kemarin sama sekarang. Sama sekarang nih. Iya. Berarti sekarang lagi memang banyak panen ya, Bu? Iya, bagus. Kalau sekarang kan lumayan lah. Jadi ini yang panen di sini ini untuk hari ini aja? Udah dari kemarin? udah berapa hari, udah mau seminggu. Jadi dikumpulin di sini Kumpulin dulu semua. ya. Kalau saya kan itunya di rumah. Jadi bikin bijinya di rumah, dikupasnya. Ini di sini metik doang. Metik doang. Jadi, Jadi nanti dibawa lagi ke rumah dibawa Ibu ya? ke rumah, iya. Ibu ikut pengolahan itu juga nggak, Bu? Kayak penggilingan atau penyaringan? Enggak. Atau hanya metik aja? Metik sama di rumah kan ditumbuk, dibikin biji gitu. Oh, jadi dibuka-bukain ininya ya, Bu? Iya, ini kan dijemur dulu. Oke, jadi setelah udah dijemur, kan udah diambil tuh biji-bijinya, terus dijemur untuk dikelola ke mau dibikin penyaringannya atau apa itu, ada yang ngambil ke rumah Ibu atau Ibu yang nganterin langsung ke? Tahu ntar gimana ininya aja, tahu diambil apa atau dianterin ke sono. Oh, tapi jadi biasanya- tergantung ya, Bu? Iya, tergantung. Ntar bagaimana itunya aja tugasnya. Pak Kades dulu Coba nanti ntar. aku tanya Iya. Pak Kadesa kali ya. Iya. Ibu makasih loh, Ibu ngeganggu ya, maaf ya, Bu ya. Ya, enggak apa-apa. Ibu boleh kita lihat lanjut aja kerjanya dulu. Terima kasih banyak Iya, Ibu iya, ya. iya. Pak, hardengnya, Pak. Di sini emang panas ya, Pak? Emang panas di sini. Selalu berasa. Panas banget. Itu Pak, tadi Cuacanya gini ya, Pak? Iya, emang cuacanya seperti ini. Iya, tadi kita habis itu Pak ngobrol-ngobrol sama Bu Ana. Oh iya. Dari berapa lama dia menjadi petani, Betul. dari hasil panennya berapa kali. Nah, itu saya mau tanya nih Pak. Tadi kan sempat saya tanya tapi Bu Ananya bingung jawabnya mungkin ya, karena mungkin dia belum pernah kali mau diambil atau diapa. Jadi hasil yang dari
panen tadi kan dijemur. Betul. Ya kan, setelah dijemur itu untuk ditaruh ke produksi yang tadi Bapak bilang Betul. pengolahan tempe Iya. dan lain-lain itu diambil sama orang ke rumah masing-masing petaninya atau gimana tuh? Oh, Atau nanti diantar? diambil sama ketua kelompok taninya masing-masing. gitu. Jadi dihimpun sama ketua kelompok taninya baru dijual ke kita. Jadi tanggung jawab petani itu hanya Ngejemur. ngejemur dan Sampai panen ngejemur aja. ya. Nanti didatangi sama ketua kelompok taninya masing-masing. Oh, jadi ada tugasnya masing-masing ya, Ada Pak ya? tugasnya masing-masing. Jadi di sini ada 4 kelompok tani. Satu Gapoktan, namanya Gapoktan Cinta Asih. Ada kelompok tani Citaman. Ini Citaman ini namanya kelompok tani Citaman. Yang tadi yang di sebelah barat itu Silih Asih. Silih Asih. Nah, nanti ada Cinta Asih dan ada Silih Asih 2. Tapi ini puncaknya apa ya? Yang tadi Ini- kita jalan kan tadi kita di bawah tuh, Pak. Iya, ini masih sedang lah. Nanti sedang. Berarti masih ada lagi ada Pak, yang di lebih sini? tinggi lagi ada. Masih kuat Hen. Tadi kita lumayan loh jalannya. Nah, tadi aku udah ngobrol sama salah satu petani kita namanya Bu Ana. Dari proses dia panennya sampai ke benih yang dia jemur. Jadi setelah panen itu bibitnya itu dijemur lagi. Setelah kering itu nanti akan diambil oleh kelompok taninya. Nah, dari kelompok tani itu akan mengantarkan ke bagian produksinya gitu ya, Pak. Ya, Benar Pak Kades? betul, Iya. betul. Jadi udah ada masing-masing tugasnya ya, Pak ya. Jadi dari sini kita tahu ya Hen ya Iya, prosesnya betul. seperti apa. Ya, Nah, untuk kuncinya ini apakah harus banyak air atau gimana nih, Pak? enggak, kalau kedelai tidak harus banyak air. Karena kalau terus-terusan kena air hujan atau terus-terusan terlalu banyak air ya? busuk. Oh, jadi kalau selalu musim hujan terus justru malah nggak baik ya, Pak ya Betul. untuk tanaman. Betul, betul. Karena proses kedelai pun kan menjemur benihnya itu karena mengurangi kadar air Betul, kan. betul, Kalau misalkan betul. musim hujan ya udah nggak layak kayaknya ya Pak ya. Jadi, Kedelainya juga Tapi ya. itu terlalu- masih bisa diolah Kadar nggak, airnya Pak? makin banyak Masih pastinya. terlalu kalau musim hujan banget, awal-awal musim hujan itu curah hujannya tinggi, terus itunya nanti busuk ke tanamannya. Ke tanaman. Nah, dulu ini tuh tanah kosong ya Pak. Iya, betul. Tanah kosong, tanah Tandus. gersang yang benar-benar nggak diurus sama sekali Iya. Pak ya. Tapi setelah adanya Pak Kades nih di 2017 betul Betul, Pak? Oktober 2017. 2017 ke sekarang 2021 udah hampir 4 tahun ya. Nah, ini bisa menjadi lahan yang hijau bagus ini berkat Pak Kades ternyata ya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Kerja sama ini, yang utama adalah keuletan, kekompakan, ketekunan dari para petani. Kalau saya hanya mendorong dan mendorong gitu. Dan binaan gitu kan utamanya dari Direktorat PPHTP maupun Dirjen Tanaman Pangan. Baik ini untuk kedelainya maupun nanti olahan mesin olahan kedelainya juga apalagi itu. Gitu. Tapi luar biasa loh Pak. Jadi ini bisa membantu perekonomian warga-warga di Betul, sini ya Pak ya. alhamdulillah ya. Sedikit Alhamdulillah. banyaknya petani yang tadinya tidak menggarap kedelai sekarang menggarap punya penghasilan. Tapi kita seneng banget loh Pak, jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Nggak sia-sia ya, Hen? Nggak sia-sia. Ternyata ilmu yang kita dapat itu tadinya kita cuma pengen tahu tempe sama Penasaran, kacang hijau Pak. ya Beb ya. Betul. Kacang hijau tuh saya bingung, itu kedelai atau bukan Oh, gitu. Karena bukan. ada yang sebut ke saya bukan kedelai Pak. Bukan. Sebenarnya apa, Pak? Kalau kacang hijau ya kacang hijau. Kacang hijau, kan, Iya. Pak? Itu yang bikin kita berdebat Pak dari kemarin Iya, Pak. tapi luar biasa kita Tapi kali setelah ini- kesini ya Hen, kita benar-benar tertarik banget nih Pak. Jadi pengen bener-bener mantau nih Pak, seperti apa sih kedepannya nih Pak gitu loh. Betul. Justru dengan saya kira kalau semua kompak mulai dari tataran pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, ke provinsi, bahkan sampai ke pemerintah desa, itu kan konsisten dan komit untuk menanam kedelai. Saya kira Indonesia tidak perlu impor kedelai dari luar negeri. Betul Pak. Gitu kan. Jadi Kita aja semangat bisa, kita gitu kan, semangat dari Desa Cibulan ini kita kembali ke tanah Ibu Pertiwi, kembali ke Merah Putih. Saatnya kita memanfaatkan lahan-lahan kita, apalagi lahan-lahan yang terbengkalai, yang terlantar, kita tanami kedelai. Insya Allah ada hasilnya. Nah, pemirsa, bener Ines ya, yang selama ini kita debatin sama sahabat saya nih Ines, kita berdebat soal kacang hijau. Ternyata kacang hijau itu Bukan bukan kedelai. kedelai. Ya, kalau tempe memang kedelai ya. Ternyata Iya. kacang hijau bukan kedelai. Jadi impas ya Beb ya. Benar. Hari masalah kita terpecahkan di sini. Tapi aku masih menarik nih Pak, pengen lihat-lihat yang lain lagi. Boleh, silakan. Jadi begini, Kak Ines dan ini adalah batas galian. Iya Pak. Ya, yang 2018 saya stop. Nah ini bisa dilihat ini
lahannya seperti ini yang belum pernah digarap. Nah, jadi dengan berkat kerjasama bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, ini memberikan bantuan berupa benih kedelai, rizobium, pupuk, gitu kan. Untuk benih kedelai untuk ditanami di lahan-lahan bekas galian pasir ini. Dan Nah, alat-alat juga ya Pak ya? Alat-alat produksi. nah nanti dari pemerintah desa kami juga menganggarkan dana desa untuk pembersihan lahan. Jadi petani kedelai di Cibulan tinggal maunya saja. Tinggal ada kemauan, ada keuletan untuk menanami kedelai di lahan bekas galian pasir ini. Jadi sudah difasilitasi penuh ya? Semua oleh sudah difasilitasi berupa penuh oleh PPHTP tadi oleh ya. Kementerian Pertanian. Betul, jadi tinggal Gitu. bagaimana kita mengolahnya ya Pak. Betul. Nah, dari hasil tanaman ini semua murni milik petani, tidak ada bayar pajak, tidak ada harus sewa ke pemerintah desa maupun ke pengusaha, semua murni Udah beres gitu ya? bantuan, dan itu semua milik hasilnya diterima oleh petani. Petani. Nah, selanjutnya setelah panen di sini gitu kan, nanti dikumpulkan sama ketua kelompok tani, nanti dijual ke kita, ke korporasi kedelai. Nah, di korporasi kedelai ini di sana itu kan, di agroedwisata ini ada, kita mendapatkan fasilitas dari Direktorat PPHTP Ditjen Tanaman Pangan. Pertama berupa dryer ultraviolet. Ini untuk menjemur hasil panen kedelai. Itu kita punya daya tampung hampir 40 ton untuk di dryer tersebut. Nah, dari dryer, selain dari dryer ultraviolet, kita juga mendapatkan unit pengolahan hasil, baik untuk tahu dan tempe. Dari hasil pengembangan unit pengolahan hasil tersebut, itu kita juga menghasilkan berbagai produk turunan dari kedelai. Ada cookies, ada dodol, ada susu kedelai, ada nugget, ada keripik tempe, gitu kan. Tepung yang tadi Ada yang itu nanti berupa tepung kedelai itu. Nah, itu berkat bantuan dari Direktorat PPHTP Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Oke, baik. Tadi kan kita udah bahas soal pertanian nih Pak, Ya. dari cara pengelolaan segala macamnya. Nah, saya penasaran dengan tadi kan dikumpulin oleh kelompok tani, dijual ke Bapak. Nah, berarti ada Betul. sistem pemasarannya juga ya Pak ya? Ada Nah, kira-kira sistem. itu pemasarannya kemana aja ya Pak? Nah, dari panen itu, dari kelompok tani dijual kepada korporasi. Nah, nanti setelah diproduksi menjadi produk olahan, kita juga menjual secara online. Kita juga. ada di Shopee, ada punya Instagram Bumi Kedelai Cibulan. Nah, ini membantu pemasaran kami, utamanya untuk produk-produk olahan kedelai ini. Wah, saya jadi makin semangat nih Pak, antusias buat ngajak-ngajak nih generasi milenial sekarang Pak untuk Betul. ikut bertani ya Pak ya. Betul ya, jadi teman-teman yang untuk kaum milenial ini nggak hanya ngebahas tentang pertanian nih. Jadi bagi kaum milenial yang ingin terjun ke pertanian pun, walaupun dia nggak suka untuk bertaninya, mungkin bisa ambil ke pemasarannya juga. Karena ada Betul. via online juga sekarang ya. Iya. Jadi lebih apa namanya praktis ya Lebih sekarang praktis ya. gitu. Penjualannya udah nggak ribet lagi, pemasarannya betul. juga udah nggak sulit ya kan. Nah, untuk bibitnya gimana nih Pak Kades? Nah, untuk bibitnya sampai saat ini dari 2018, 2019, 2020 sampai sekarang 2021, kita mendapat bantuan dari Direktorat Jenderal Tanaman Tuh. Pangan, Kementerian Teman-teman, Pertanian. luar biasa Gitu, kan. Pak. Tinggal ada kemauan, ya Betul. kan? Lahan udah disediain, bibit pun disediain, semua alat pun udah disediain. Ya tinggal kemauan datang ke sini, langsung bertemu Pak Kades ya. Betul. betul. Langsung membentuk kelompok tani, nanti akan diarahkan cara bertaninya seperti apa. Betul. Selain dari pemerintah pusat, kami juga dibantu oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, baik itu melalui penyuluhnya maupun dari untuk bimbingan teknis POPT-nya, juga tidak lupa dari dari Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Ini setiap hari penyuluhnya ada di Desa Cibulan. Setiap saat mereka berkunjung ke Desa Cibulan, melihat perkembangan kedelai Desa Cibulan. Dan bahkan satu lagi, kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati Kuningan, Pak Haji Acep Purnama, yang selalu mensupport, selalu mendukung pengembangan kedelai lokal di Desa Cibulan. Kita namakan ke kaleci, kacang
kacang kedelai Cibulan. Beliau sangat konsen, beliau sangat mensupport dalam pengembangan kedelai yang ada di desa Cibulan ini. Terima kasih kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan bahkan masyarakat desa Cibulan, petani kedelai desa Cibulan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Baik, peran serta dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, dari mulai hulu sampai hilir ini dibantu full. Dari untuk tanaman ini kita disupport dari mulai bini gitu kan, terus rizobium, pupuk organik, alat gitu kan. Nah, ketika setelah panen gitu kan, kita dibantu dengan dryer ultraviolet dari Direktorat PPHTP pasca panennya ini. Dari Direktorat PPHTP ada dryer ultraviolet, ada unit pengolahan hasil gitu kan. Bahkan kedelai kita ini sudah diuji mutu. Kita sudah keluar standar nasional Indonesianya dari kedelai Cibulan ini. Nah, dan selain itu kita juga difasilitasi oleh Direktorat PPHTP Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian ini untuk pengurus, untuk pengelola bumi kedelai Cibulan yang memproduksi olahan kedelai ini. Kita sudah dilatih HACCP-nya. Ini luar biasa. Terima kasih bantuan kami sampaikan kepada Pak Direktur PPHTP dan Pak Dirjen Tanaman Pangan serta Pak Menteri Pertanian atas bantuan selama ini, atas supportnya selama ini kepada desa Cibulan untuk mengembangkan kedelai lokal. Ya, karena kedelai lokal ini kalau bukan kita siapa lagi? Karena kedelai lokal ini adalah kedelai non GMO yang sangat layak untuk dikonsumsi. Sudah saatnya kita beralih, kita menggunakan kedelai lokal, kembali ke tanah pertiwi, kembali kepada ibu pertiwi, kembali kepada merah putih. Kita manfaatkan lahan-lahan di sekitar kita, lahan-lahan di pekarangan kita untuk ditanami kedelai lokal. Terima kasih. Luar biasa ya. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Aca, yaitu bagian Kepala Bidang Tanaman Pangan. Pak Aca, halo Pak. Iya, siap Bu. Iya, saya Ines Pak, dan juga teman saya Heni Pak. Oh iya, siap. Pak, boleh bisa dijelaskan Pak Iya. tentang pertanian di sini Pak? Ya, boleh. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih. Perlu kami sampaikan ya. Pertama mungkin saya ucapkan kepada Pak Kepala Desa Cibulan ya. Nih Pak Iwan sangat luar biasa ini. Berusahanya ya sehingga bisa memberikan suatu manfaat kepada gabungan kelompok tani ya di desa gabungan kelompok tani Citra Asih ya, Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Itu. Terus yang selanjutnya beberapa fasilitas ya yang bisa dikeluarkan ya atas koordinasi Pak Kepala Desa ini, baik dengan Kementerian Pertanian maupun dengan kementerian yang lainnya. Sehingga di sini salah satunya yang sudah difasilitasi yaitu agroeduwisata. Alhamdulillah ini baik dari segi infrastruktur ya fisik maupun dilihat dari segi budidaya ya di on farm maupun di budidaya di pasca panen. Tadi sudah lihat mungkin rekan-rekan ya. Dari segi pengolahan itu semua sumber dari bahan dari kedelai. Itu berbagai jenis makanan ya, jenis makanan bersumber dari kedelai. Itu saya kira suatu keberhasilan ya di salah satu komoditas di kacang kedelai, sehingga bisa memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah kepada kelompok di sini, yaitu di Gapoktan Citra Asih ya Desa Cibulan ini. Mungkin harapan kami ya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan ini pertama di segi on farm, terima kasih kepada pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian terutama sudah memberikan berbagai fasilitas yaitu di berbagai komoditas pertanian ya, diantaranya ada kacang tanah, kacang kedelai, jagung ya, dan sebagainya. Dan juga di luar komoditas itu di penunjang berbagai pupuk sudah
sudah digulirkan ke desa Cibulan ini gitu ya. Untuk upaya nih Pak ke depannya supaya lebih maju lagi, ada nggak sih Pak cara upaya penanganannya gitu Pak? Lebih diintensifkan koordinasi ya. Iya. Insya Allah mungkin nanti kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan berkoordinasi terus dengan Pak Kepala Desa Cibulan ini ya. Mudah-mudahan apa yang ingin ke depan yang ingin diraih mudah-mudahan bisa tercapai kembali seperti ini. Amin. Ines, akhirnya selesai juga trip kita hari ini. Selamat di Desa Cibulan ya. Bener banget. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan hasil dan juga jawaban nih dari perdebatan kita antara kacang apa? Kacang hijau ternyata bukan kedelai ya. Bener banget. Jadi untuk cerita kedelai cukup sampai di sini. Jawabannya. Jadi tunggu cerita kita selanjutnya bersama saya Nini Dan juga saya Ines. Sampai jumpa.